sebat ilmu beliau dimanfaatkan untuk kita bersama ya Pak. Nah itu yang kami pembawa acara. Selanjutnya mungkin acara kami pembacaan ayat-ayat pendek terlebih dahulu, baru dilaksanakan tausiah atau ceramah dari Ustadz kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari wakil dari keluarga Ahli Bait, ya, keluarga besar Bapak Haji Imran Lubis, baik yang dari Kota Padang maupun yang dari kampung, dari Pasaman, semua menitipkan sambutan ya kepada kami yang kepada Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadz dzulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur tiada henti selalu kita ucapkan ke Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah umur panjang, kesehatan, waktu luang dan kesempatan untuk hadir di rumah duka sanak famili kita yang dalam berduka. Mudah-mudahan Pak Haji yang telah mendahului kita, semua kesalahan dan kealfahan beliau diampuni oleh Allah hendaknya. Semua kebaikan, amal soleh yang beliau lakukan semasa hidup dan amal jariah yang beliau tinggalkan semoga diijabah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati angku-angku nenek mama, alim ulama cerdik pandai, Bapak Ibu ketua dan pengurus kongsi kematian Majelis Masjid Jamiatul Ibadah, pengurus Masjid Jamiatul Ibadah, pembina, penasehat, tokoh masyarakat, dan keluarga yang dalam berduka. Semoga kepergian beliau itu, jejak langkah beliau yang beliau tinggalkan menjadi mutiara-mutiara bagi kita bersama hendaknya. Pada hakikatnya kita ini sama dengan beliau. Cuman istilah Minang, mumbang jatuh, kalapo jatuh. Ada yang dahulu, ada yang kemudian. Ini salah satu hikmah dari doa ziarah kubur. Rata-rata ziarah kubur itu membaca doanya sampai Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sampai situ rata-rata. Dia ada sambungnya dua lagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlil kubur, keselamatan atas engkau wa ahlil kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Nah itu Bapak Ibu itu sambungannya. Semoga Allah mengampuni kami dan kamu. Kamu tuh yang berada di situ. Antum salafuna, kamu mendahului kami. Wa nahnu bil athar, kami akan mengikutinya. Jadi kita akan sama dengan beliau. Apa yang beliau rasakan, kita akan merasakan nantinya. Alam sakarat, alam maut, alam barzah.
Beliau sudah 3 atau beliau lalui itu. Pada hakikatnya kita 4 baru. Alam roh, alam iradat, alam rahim, alam dunia. Beliau lah semua jawab tu. Yang beliau tu alam sakarat, alam maut, alam barzah. Sekarang beliau di alam barzah. 3 tambahannya. Itu yang 3 tu alun lah. Dan kita akan ke sana pasti. Karena redaksi ayatnya itu kullu nafsin zaikatul maut. Itu dafal gitu. Ada juga mengatakan fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Tidak bisa diakhirkan. Sa'ah di situ bukan jam makna itu, sedetik. Wala yastaqdimun, tidak bisa dimajukan. Jadi kalau datang aja tu tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Nah, kita menanti, menunggu. Wa ma tadari nafsun bi ayyin ardin tamut, surah Luqman. Kapan, di mana, sedang, mengapa kita akan wafat, itu rahasia Allah. Jadi kalau dalam surah Luqman ayat 31-34 itu ada 5 dirahasiakan Allah. Salah satunya adalah kematian kita, maut kita. Itu dirahasiakan Allah sampai hari ini. Tapi tanda-tandanya udah ada, udah banyak tanda-tandanya. Bagi bapak ibu mungkin ada juga. Nanambo nanya lah bau bantu. Itu tanda-tanda tuh. Ya, jengek dulu rancak tagangan kini lah mulai kanduh tuh. Itulah. Mato lah mulai kanduh kabu tuh. Jadi dingin kadang-kadang lu bambui kan. Ya pelurah ya. Biasa yang ngek bambui kena jadi dingin. Itu tanda-tanda. Li ayatin namanya itu. Kalau dalam redaksi Al-Qur'an li ayatin, tanda-tanda kekuasaan Allah sudah ada. Kepergian beliau kita berduka dan beliau sangat dekat dengan kita. Beliau rajin ke rumah saji, berjamaah, memberi awak nasihat, bahkan beliau sering ceramah dengan kajian-kajian awak, dan beliau pembahasan pengajian beliau sangat luar biasa, banyak mengarah kepada ilmu tauhid, ilmu-ilmu tarekat. Jadi keluarga berduka, kita juga merasa berduka kepergian beliau, orang tua kita Pak Haji, dan beliau sangat luar biasa, orang tua yang mengayomi, dan kami secara pribadi juga merasakan, sering membimbing dan memberi nasihat. Ambo kan ketik baru tu jadi beliau banyak memberi nasihat ke ambo gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, karena memang Rasul menyatakan yattabi'u maitun salatun. Kalau awak meninggal tu ada 3 yang mengiringi kita ke pintu kubur. Ahluhu, keluarga, orang kampung, orang banyak. Wa maluhu, haratu. Fayarji'u isnani, kata Rasul, 2 kembali pulang. 3 yang mengiringi kita, 2 berbalik pulang. Mau tak mau itu berbalik. Yang mana? Ahluhu, keluarga, orang ramai tadi itu, balik pulang. Wa maluhu, haratu. Dia tidak ada cincin yang awak pakai, batu jam-jam yang awak pakai, baju, jaket, gagah, buka nanti, tidak ada. Kopiah, baju seragam tu. Mohon maaf Pak Ketua, lain sawarna awak. Buka nanti itu. Tidak ada. Diganti dengan kain tak berwarna, kain putih. Memang begitulah hukum sunatullahnya. Kenapa kain putih? Nah, kalau ada yang bertanya itu, 1 sunnah Rasul, karena Nabi mengkayak gitu. Yang kedua, kain putihnya tidak boleh mewah, arago 10 juta, tidak boleh. Dasar-dasar kalau kampung titoron namanya itu, kain-kain itu. Dan pun disobek pula. Begitulah kita menghadap. Karena memang pada hakikatnya nanti itu juga akan kembali ke tanah, akan hancur, tidak ada apa-apanya. Maka pesan Rasul, wa yabqa wahid, yang kekal hanya 1, wa amaluhu, amal soleh. Amal soleh itu satu-satunya hanya tempat bisa kita melakukannya di dunia ini, tidak ada tempat lain. Tidak ada tempat lain. Jadi oleh sebab itu hadirin, mari kita perbanyak. Apalagi awak habis hari raya,
banyak si rajin datang ke rumah saji. Di Sikodo, ada musola saji. Rajin saya ke rumah ibadah. Karena rata-rata umat akhir zaman itu, manusia akhir zaman itu lalai dengan ibadah. Nanti mulai dari Allah menyatakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Jadi awal-awalnya itu tuh malalalayan dulu. Abikula asawantalaila. Abikula asawantalaila alun orang azan baru. Alun kamai lah do. Alun takbir pertama lah do. Azan itu abi. Itu yang lalai itu. Jadi itu yang tidak boleh. Karena memang ibadah itu di awal. Utamakan. Dalam ibadah tidak boleh tergesa-gesa. Gitu. Jadi ibadah tuh kalau masuk waktu laksanakan. Tapi dalam pelaksanaan ibadah tidak boleh tergesa-gesa. Itulah diajarkan oleh guru-guru kita, imam-imam kita pakai tumak nina. Sholat tidak boleh terkaja-kaja. Baguskan bacaannya, sempurnakan rukunya. Gitu. Kadang-kadang belum sempurna sujud, kita udah bangkit, duduk. Tidak boleh, sempurnakan. Setidaknya standarnya bacaan 3 kali itu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Bapak Ibu, awak sedang, kalau bahasa sekolahnya, berkomunikasi dengan Allah. Kalau bahasa awaknya sedang mengecek-ngecek. Gitu. Baca dalam Al-Fatihah itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca dalam hadis qudsi. Allah jawab itu. Jadi kita membaca itu Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil'ain ya Ibu ya. Allah jawab itu. Hamidani abdi. Hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Dan Allah jawab lagi. Jadi setiap ucapan yang ada di dalam sholat itu punya nilai dan makna. Makanya sholat tidak boleh tergesa-gesa. Makanya ada hadis yang menyatakan itu istilahnya pencuri sholat. Kalau Bapak ingin tengok aja di Google nanti ada itu. Pencuri sholat. Itu orang yang sholat tidak pakai tumak nina. Ada 60 tahun dia sholat, tapi sholatnya tak diterima. 60 tahun tuh kalau gaek tuh. Gaek itu. Tapi sholatnya tidak diterima. Kenapa? Karena dia pencuri sholat. Sholatnya itu tidak punya nilai. Makanya kita ibadah memang betul-betul kita nikmati dengan sebaik-baiknya. Karena ibadah itulah yang akan menyelamatkan kita. Bapak Ibu jamaah. Jadi pesan Rasul, 3 yang mengiringi kita kalau kita wafat, dan 2 kembali pulang, yang kekal hanya 1, yaitunya amal soleh yang akan nanti mampu dengan izin Allah menyelamatkan kita. Itu dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 bagian akhirnya. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan solehan. Amal soleh. Siapa yang ingin ketemu dengan Allah, maka dia harus beramal soleh. Amal soleh itulah di dunia ini. Kemudian dalam hadis yang lain yang sering kita kenal, ada redaksinya idza mata ibnu Adam, ada idza matal insan in qata amaluhu illa min thalathin. Kalau meninggal anak cucu Adam atau manusia itu terputus segala-galanya semasa hidup di dunia itu. Dulu rajin ke rumah saji, kalau wafat tidak bisa lah dong. Dulu rajin puasa, kalau wafat tidak ada lagi. Dulu rajin baca Al-Quran, kalau wafat tidak bisa. Maka sokat itu banyak itu lakukan. Illa min thalathin, kecuali 3. Itu sudah sahih hadisnya itu. Udah kenal kita itu. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu semasa hidup bisa kita lakukan. Al-ilmu yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Awak yakin beliau naman yang nangku almarhum Pak Haji banyak memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak didik beliau, kepada kita.
kepada masyarakat, kepada jamaah. Itu diamalkan, mengalir kebaikan-kebaikan kepada beliau. Waladun solihun yad'ulah, anak-anak. Jadi redaksinya situ jaleh Bapak Ibu. Walad, anak. Anak di situ ada ulama menafsirkan, ada anak kandung, ada anak didik. Anak kandung itu turunan awak. Kita sebagai ayahnya, sebagai ibunya. Anak didik, ya kalau di kampus ngajar, di sekolah ngajar, di tempat-tempat lain, di majelis taklim ngajar, atau ilmu yang diajarkan itu diamalkan oleh murid-murid, oleh siswa, oleh santri, mahasiswa kita, itu ngalir kebaikannya kepada kita yang mengajarkannya. Makanya hebat sekali, makanya Rasul menyatakan manusia yang terbaik itu di dunia ini, kalau dalam hadis itu, khairukum, sebaik-baik kamu adalah man ta'alamal Qur'an, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu dosen, guru, apa saja bidang studi yang kita ajarkan, jangan sampai lapih dari nilai-nilai agama. Itu yang perlu. Jangan diputus, jangan dipisah, supaya nanti ada kaitannya, ada nanti nyambung dengan ilmu yang bermanfaat itu. Karena ilmu manfaat itu bukan hanya ilmu-ilmu dunia, tetapi ilmu akhirat yang sangat luar biasa sekali. Nah itu makanya Mandiang Gus Dur kan gitu ngomong beliau dulu tuh. Andaikan seluruh guru itu dikaitkan materi itu dengan agama, ndak kepayah tugas guru agama itu tuh. Nah, kadang sekarang kan sudah ada firqah-firqahnya, distorsi namanya itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kita sama-sama untuk selalu berada pada jalan-jalan yang Allah ridho. Kita tingkatkan, kita maksimalkan. Nah, kalau kita udah ada organisasi kegiatan, mari awak sama-sama. Ada orang mengecian meninggal, aku sama jo arisan. Kini mungkin di rumah beliau, malam besok lu tentu lu dan di rumah awak masing-masing. Nah itulah, siapa yang akan menerima kita tidak tahu, dan kita pasti akan menerimanya, apalagi yang maut itu. Maka oleh sebab itu pesan Rasul, kita harus redha. Jadi Rasul berpesan kepada keluarga yang ditimpa musibah, redha, sabar, redha, syukur atas nikmat. Redha, sabar, syukur. Itu hadis qudsi. Malam tardo biqadai, itu redaksinya. Siapa yang tidak redha atas qadaku, ketentuanku, ujianku, tidak redha dia. Walam yasbir ala balai, tidak sabar atas ujianku. Walam yashkur ala ni'mai, tidak syukur atas nikmatku. Yang tiga tadi itu, maka Allah marah dan murka. Apa kata Allah? Falyakhruj min tahtis samawati wal ardh. Persilakan keluar dari kolong langit dan bumiku. Bahkan redaksi hadis qudsi itu, silakan cari Tuhan selain aku, bahayanya. Jadi tidak lain kecuali kita harus redha. Karena memang ada di sebagian tempat kita lihat, tak kala anaknya wafat, dia ndak putus asa. Tak kala orang tuanya wafat, dia sampai stres. Apalagi kalau di rantau tu kan, pulang tiba di luar tu pingsan langsung, inyulan dia ben bagai. Ndak boleh. Menangis boleh, ditangisi tak boleh. Nah, itu kalau di dalam agama tu. Kalau ditangisi itu artinya sudah berbuah-buah, lah menyabui-nyabui sadonya. Itu yang tidak dibenarkan. Kalau nangis itu sunatullah, karena kita berpisah dengan beliau. Rasul tak kala cucu beliau wafat, Hasanul Husain juga Rasul menangis. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama untuk selalu berusaha dengan semaksimal mungkin bagaimana mempersiapkan bekal kita untuk kampung yang abadi di akhirat kelak. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu,
Mari kita ayomi, kita didik anak-anak kita. Tantangan mereka sangat berat sekali, sangat barik bana kini ko. Entah 5, 10, 20, 30 tahun yang akan datang, apa yang terjadi tidak tahulah kita. Zaman sangat ganas sekali. Pergaulan, ya, narkoba, kemaksiatan di mana-mana. Makanya bentengi dengan iman. Tidak lain daripada itu. Iman. Harus iman. Wajib hukumnya. Kenapa? Sebelum Nabi hijrah itu 13 tahun itu iman. Di Mekah. Di Mekah. Jadi sebelum hijrah Bapak Ibu ke Madinah itu tauhid itu. Iman. Pondasi itu kuean dulu, rancaan dulu. Lah kue, lah kukuh, iman tuh, iman sahabat kalau dulu di situ kan, iman umat tuh, silakan barangkali kamu kapai. Insyaallah aman. Jadi, karena anak-anak sekarang calik tuh, dia tidak peduli dengan sholat, apalagi kalau ada handphone di tangannya, habis itu, tidak peduli. Boleh kita lihat, kadang bacaka anak jo orang gaeknya gara-gara handphone. Jadi jangan terlalu cepat ngasih handphone pada anak, Bapak Ibu. Itu benar itu. Handphone itu racun. Lebih bahaya daripada narkoba. Udah ada penelitian. Jadi HP itu kadang anak TK urus CD urus lagi handphone. Tidak benar itu. Pola pendidikan orang tua tidak benar itu. Itu sama meracuni anak namanya itu. Jadi hati-hati kita. Karena semua itu adalah pola yang tidak baik. Didik aja dengan agama. Awak do masjid, do musola, suruh anak ke surau, suruhnya mengaji, pandai juga agama. Lakukan Al-Quran surah Luqman ayat 3 baleh sampai 9 baleh. Itu pola pendidikan yang baik itu, yang benar. Di rumah startnya, di rumah tangga. Baru nanti keluar. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Sudah 21 menit. 21 menit. Hari yang 9. 2 menit kalau ada yang kabatannya silakan. Kalau tidak kita tutup. Karena orang tua kita sama-sama faham, sama maklum. Beliau adalah uswah bagi kita. Tokoh bagi kita. Baik, kalau tidak ada, demikian saja. Saya atas nama pribadi, Pak, bersama keluarga, mohon maaf. Dan juga kawan-kawan, mungkin ada yang bisa datang kemarin, ada yang tidak, gitu kan. Ambo tinggal di Kuranji, cuman dapat info di WA group sama Pak Lurah yang ngirim kemarin, gitu kan. Karena beliau aktif di kongsi kita, gitu kan. Jadi, kalau ada tersinggung dek naik atau lantuang dek turun, kami sebagai warga, sebagai teman-teman, sebagai jamaah beliau melalui keluarga mohon dimaafkan, Pak. Kami juga seperti itu. Jauh dari itu kami telah memaafkan kealfaan, kekilafan beliau, dan beliau tidak ada salah kepada kami. Karena beliau adalah orang tua kami yang membimbing, mendidik, dan membina kami. Secara pribadi saya merasakan, karena beliau adalah guru. Baik, demikian saja. Mohon maaf, tasingguan deka nanya, telantuang deka turun. Alhum minkum. Ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.